Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Rizky Nugraha. Saya mahasiswa semester 4 Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dalam video ini saya ingin melaporkan tugas pengenalan lapangan persekolahan yang pertama saya bersama ketiga rekan saya, Prima Anggana, Radiansyah, dan Pandu Prayogo. Dalam video ini saya mewawancarai Kepala SMA Negeri 25 Jakarta, Ibu Saryanti, Guru Bidang Studi SMA Negeri 25 Jakarta Ibu Wiwi, dan perwakilan siswa-siswi tahun ajaran 2019-2020 SMA Negeri 25 Jakarta Gary dan Felicia. Berikut adalah video wawancara saya untuk memenuhi tugas pengenalan lapangan persekolahan yang pertama saya. Terima kasih. Kesediaan waktu Ibu untuk meluangkan untuk melaksanakan PLP1 ini. Mungkin di sini nantinya kami akan memberikan beberapa pertanyaan terkait budaya di SMA 25, terus kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang biasa dilakukan di sekolah SMA 25, dan juga bagaimana sih perkembangan siswa-siswa yang berada di SMA 25. Sebelum memulai lebih jauh lagi, langkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya kita nantinya bisa saling mengenal. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Prima Anggana. Saya merupakan mahasiswa program studi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Biologi. Selanjutnya ada rekan saya. Ya, saya Fauzan Rizky sama seperti Prima, dari jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Baik, selanjutnya. Dan saya Radiansyah, sama seperti dua teman saya yang lainnya. Saya berasal dari Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan selanjutnya, saya Pandu Prayogo, sama seperti yang lainnya. Saya mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, itu merupakan rekan-rekan saya, yang mana di sini saya dan rekan-rekan saya nantinya akan mewawancara Ibu atau menanya-nanyakan terkait sekolah atau kultur dan budaya dari SMAN 25 Jakarta. Juga masih belum mengenal Ibu, mungkin kepada Ibu kami persilakan terlebih dahulu untuk memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Saryanti. Saya bertugas di SMA 25 Jakarta. Mungkin di sini yang akan saya tanyakan itu ada beberapa hal struktur organisasi dan tata kelola sekolah itu yang berada di SMA 25 itu seperti apa, Ibu? Mungkin dari misalnya dari struktur organisasi dari mengenai OSIS ataupun tata kelola sekolah seperti kepala sekolah, wakil kurikulum atau wakil kepala kesiswaan dan lain-lain, dan serta tugas-tugasnya itu seperti apa ya, Ibu? Saya masuk ke sini kan sudah ada organisasinya. Saya masuk ke sini tuh saya di struktur organisasi, jadi kepala sekolah, wakil staf, wakil kurikulum, ada kesiswaan, ada sarpras humas. Oke, baik Ibu. Terima kasih buat atas jawabannya. Mungkin dari rekan saya ada yang ingin menanyakan lebih lanjut. Baik, saya izin bertanya. Mungkin saya akan lebih ke arah penyusunan program kerja, Ibu. Ya. Nah, biasanya pada masa kita sekolah itu biasanya kan guru-guru kadang sering rapat. Nah, rapat kerja guru itu dan biasanya penyusunan program pembelajaran itu dilakukannya kapan ya, Bu, dan bagaimana? Program rapat kerja itu dilakukan sebelum tahun ajaran baru. saya ingin bertanya Ibu, Ya. untuk jurusan yang tersedia di SMA ini ada apa aja, Ibu? IPA dan IPS. IPA IPS ya.
Untuk jumlah guru sendiri di SMA ini ada berapa ya? 33 termasuk saya. Saya ingin bertanya Ibu, Hmm? untuk kegiatan di SMA 25 ini, adakah kegiatan rutin yang biasa dilakukan di SMA 25 Jakarta ini? Upacara setiap hari Senin gitu ya. Kemudian untuk pembinaan mental spiritual ada tadarus pagi, tadarus dan doa pagi itu 6:30 sampai jam 6.45. 6.45 tuh tadarus pagi, tadarus dan doa pagi gitu. Nah, setelah itu ada kegiatan literasi. Literasi itu dari jam 6.45 sampai jam 7. Ya, jadi KBM-nya dari jam 7 sampai jam 3 gitu. Kalau untuk kegiatan ekstrakurikuler, apa saja kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 25 Jakarta ini, Ibu? Ya, yang ekskul ini kan ada 2 nih, ada wajib, ada pilihan. Yang wajib itu pramuka. Yang kedua ekskul pilihan. Pilihannya ada seni. Seninya tuh ada tari yospan, ada saman ya, kemudian ada paduan suara. Kemudian ada olahraga. Keolahragaan tuh di situ ada basket, futsal, bulu tangkis, kemudian ada bela diri. Bela diri ada taekwondo, ada pencak silat. Kemudian terkait kurikulum, Ya. sampai saat ini kurikulum yang digunakan di SMA 25 itu kurikulum apa ya, Bu? Kurikulum 2013. Oke, DKI itu dari 2013 mulai, 2015 sudah wajib se-DKI untuk sekolah negeri. Baik, kita berlanjut ke fasilitas sekolahnya, Bu. Di 25 bagaimana aja? Fasilitas sekolah. Jadi fasilitasnya tuh lapangan ada di depan, ada ruang TU, ruang guru, ruang kelasnya ada 15, ruang CBT kita punya 2, ada ruang lab IPA-nya ada 2, jadi lab kimia dan biologi, terus ada ruang perpustakaan, ruang UKS, ruang ibadah masjidnya lumayan bagus, ada kantin, kemudian ruang BK, ruang guru, ruang rokris ya, ruang rokis. Baik Ibu, terima kasih atas semua jawabannya. Alhamdulillah wawancara pada hari ini telah selesai, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Saryanti selaku Kepala Sekolah SMA 25 atas waktunya, dan saya sangat mengapresiasi atas jawaban-jawaban Ibu tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswanya sendiri? Jumlah siswanya kalau sesuai dengan kurikulum yang 2013 revisi itu kan memang udah per kelasnya 36. Nah, tapi untuk yang tahun ini, khusus DKI mungkin ya, jadi itu jumlahnya per kelasnya 40. Kalau dalam satu pekannya itu ada berapa jam pelajarannya ya, Bu? Tiap kelas? Kalau kelas 10 itu 3 jam. 3 jam. Kalau kelas 11 dan 12 itu 4 jam. Terus mengenai praktikum biologi, kegiatan di lab itu untuk lab laboratoriumnya itu sejauh ini untuk alat dan kelengkapan alatnya, hal-hal lainnya di laboratorium itu sekiranya apakah sudah memenuhi standar, Bu? Kalau alat sebenarnya sudah ya, cuman kebetulan ruangannya kan termasuk ruangan yang sempit. Jadi untuk di 25 ini untuk lab ya, untuk lab itu awalnya lab fisika, kimia, biologi itu digabung jadi satu gitu. Akhirnya dari satu ruangan itu disekat menjadi 2. Nah, tetapi untuk yang lab biologi itu termasuk mendapatkan ruangan yang agak sempit gitu. Untuk kegiatan praktikum, pelaksanaannya dalam satu pekan berapa kali pertemuan ya, Bu?
kan kalau satu minggu itu kan cuma ada 3 jam untuk kelas 10 dan 4 jam untuk kelas 11 ya. Jadi praktikum itu nggak harus setiap minggu ada, itu enggak. Kalau saya praktikumnya disesuaikan dengan tuntutan KD-nya. KD-nya itu menuntut ada praktikum atau enggak gitu. Jadi kalau di KD-nya itu enggak pendekatannya nggak harus dengan praktikum ya nggak harus praktek. Gitu. Jadi sesuai dengan KD. Baik. Jadi nggak bisa dipatok seminggu harus 1 kali pertemuan untuk praktik aja, itu enggak. Saya sesuai dengan KD-nya. Tapi di masa pandemi seperti ini untuk menyelesaikan KD itu sering terjadi kendala gak sih Bu untuk menjelaskan atau menyampaikan suatu materi terhadap peserta didik itu? Kendala banyak ya. Untuk menyampaikan materi kan bagaimanapun juga lebih enak dengan tatap muka langsung gitu loh. Iya. Karena kalau istilahnya meskipun udah saya siapkan dalam bentuk PPT yang menurut Ibu mudah dipahami, tapi tetap yang namanya anak itu kan daya tangkapnya beda-beda, itu tetap kayaknya menjadi kendala juga gitu. Makanya di PJJ ini tetap sebenarnya kendalanya ya untuk menjelaskannya itu tidak seenak kalau kita pas tatap muka. Untuk kegiatan kurikulernya Bu, ada yang berkaitan dengan biologi nggak Bu? Kayak ekskulnya gitu, dia kayak berkaitan dengan pembelajaran biologi. Ekskulnya itu yang berkaitan dengan biologi ya paling cuman yang mengarah pada OSN ya. Jadi kayak istilahnya kayak klub, namanya study club biologi gitu. Cuman ya nggak jalan-jalan juga, maksudnya nggak rutin banget gitu. Oh iya. Kalau yang namanya study club itu kan hampir semua mapel yang diikutkan dalam OSN ada semua. Oh iya, baik. Untuk sementara itu, cuman kemarin sih sebenarnya sebelum pandemi itu kan ada mau lomba yang namanya Adiwiyata ya. Jadi sebenarnya sangat berkaitan dengan wawasan lingkungan. Cuman karena pandemi akhirnya terhenti semua gitu. Nah, itu sebenarnya banyak sekali yang kegiatan ekstranya. Contohnya yang pengolahan limbah, kemudian yang tanaman organik, hidroponik, itu akhirnya terhenti semua. Itu aja. Baik. Kemudian kalau untuk program-program atau kegiatan yang bakalan Ibu rencanakan nih untuk KBM biologi di masa seperti ini, kira-kira ada gak Bu terkait misalkan inovasi atau apa gitu untuk KBM biologi? Itu dia, bingung ya. Saya mau blended, maksudnya mau gabungan antara virtual dengan ini. Saya takut Gform atau Google Form atau Google Classroom itu aja. Untuk itu dan sebagainya saya pernah membuat, tapi akhirnya kembali lagi kok ada rasa kasihan karena ada beberapa anak yang mengeluh kuotanya habis, daripada nanti ada yang nggak ikut kan nggak enak. Nama saya Gary Alexandro. Saya juga dari kelas 12 IPA 1. Oke, terima kasih. Nah, mungkin di sini kami ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa teman-teman semua di sini menjawabnya secara bergantian ya. Ada beberapa pertanyaan yang bakalan kami lontarkan. Mungkin langsung saja untuk pertanyaan pertama, itu
mengenai peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Menurut kalian gimana sih penerapan dari peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah kalian itu? Kemudian pelaksanaannya seperti apa? Apakah memang udah sesuai dengan yang ada, dan sanksinya itu ibaratnya cukup untuk membuat jerah atau enggak sih kepada siswa atau peserta didik yang memang itu melanggar dari aturan dan tata tertib yang ada di sekolah gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau tata tertib di sekolah itu yang paling menonjol itu yang pertama itu tentang seragam dan kehadiran. Jadi kalau misalkan di sekolah itu biasanya kalau pagi-pagi pasti salim ke guru-guru piket yang di lapangan. Nah, di situ itu diliatin seragamnya gitu. Jadi kalau misalkan dia melanggar itu langsung dicatat poin gitu, dan pelanggarannya misalkan dia pakai daleman yang warnanya nggak sesuai itu langsung diambil. Terus kalau yang terlambat itu biasanya dia dihukum buat bikin apa ya namanya, yang ngerangkum buku cerita gitu, bikin resensi, dan dia nggak bisa ikut 1-2 jam pelajaran gitu. Oke, itu terkait misalkan pengecekan seragam atau pakaian-pakaian itu biasanya suka ada apa sih namanya, pengecekan rutin nggak, atau berapa minggu sekali atau sebulan sekali? Itu setiap hari, setiap pagi. Oh, setiap pagi ya? Iya. Oke. Untuk kegiatan rutinnya itu ada nggak sih kayak kegiatan rutin harian gitu kan? Kalau tadi mungkin ke arah peraturan tata tertib itu lebih ke pengecekan seragam. Nah, kalau kegiatan rutinnya ada nggak sih ke di harian? Mungkin kalau sebelum KBM kalian ngapain gitu? Itu yang muslim itu tadarus, itu tadarusnya langsung dari bawah gitu lewat mic speaker gitu. Nah, kalau untuk yang non muslim itu nanti kumpul di ruang rokris buat baca Alkitab gitu sama ibadah. Mungkin kalau yang mingguan apa? Misalnya kayak setiap hari Rabu ngapain, atau misalnya setiap hari Jumat kita senam gitu misalnya, ada nggak? Oh iya, kalau Rabu itu anak kelas 10-nya wajib pramuka, dan kalau kelas 12 dan kelas 11 itu pramukanya di hari Jumat. Nah, di hari Jumat sorenya, tapi di Jumat pagi itu biasanya kita ganti-gantian, itu ada literasi yang sebulan sekali, terus ada senam, dan bisa kegiatan lainnya gitu Kak. Jadi ditukar-tukar aja antara kelas 10 senam, berarti kelas 11-nya literasi gitu-gitu Kak. Kan kalian belajar sekarang melalui daring kan ya? Iya. Kalian merasa perbedaannya nggak sih pembelajaran daring dengan tatap muka, khususnya pelajaran biologi ya? Beda banget sih. Soalnya kan kalau biologi lebih harus banyak penjelasan. Cuman kalau misalkan di biologi, setiap pelajaran biologi itu kita harus untuk mendengarkan penjelasan guru, itu jadinya kan juga ngabisin kuota. Jadi kendalanya sih di situ perbedaannya. Kalau untuk praktikumnya di masa belajar daring ini gimana ya dilakukannya? Kalau praktikum biologi kita belum pernah ya, Ger? Iya, belum pernah kalau semasa daring kayak gini, belum pernah. Paling kalau yang praktik itu olahraga aja. Baik. Itu kan kalau dilaksanain selama masa pandemi ya. Sebelum di masa pandemi ini, kalian tuh belajar biologi itu biasanya kalau praktikum itu berapa kali sih? Biasanya sih 1 bab sekali ya, Ger? Iya, 1 bab sekali gitu. Dan apa yang kalian rasain ketika praktikum itu? Apakah menarik banget gitu kalau melakukan praktikum? Kan kalau di masa pandemi kan nggak ada praktikum nih, kayak beda banget nggak sih? Kan pasti bosan tuh, biologi kayak teori-teori doang tuh kayak sangat sulit gitu untuk mendapatkan intinya gitu. Jadi kalau
kalau kan di sekolah kan praktek. Jadi kalau kita praktek tuh kita juga bisa ngeliatin hasil pengamatan-pengamatannya gitu. Jadi kita juga bisa nyambung sama materinya. Oke. Mungkin udah ya, udah cukup. Saya ucapkan terima kasih nih sebesar-besarnya kepada Gary dan juga Felicia yang udah bersedia kita wawancarai, kita tanya-tanya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.